Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara-saudara, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia selama 33 tahun setengah, kemudian mati, bangkit dan naik ke surga, dan sekarang menjadi Allah. Ya, saudara, tahukah saudara, ketika dia jadi manusia, dia disebut anak tunggal Allah, ya. Anaknya yang tunggal, atau juga pernah disebut anak tunggal Bapa. Saudara-saudara, sebutan itu sering dibuat main-mainan atau lawak-lawakan banyak orang, ya, terutama orang yang di luar sana, artinya di luar kekristenan. Kenapa begitu? Karena mereka nggak mau tahu dan tidak tahu, atau ada yang ngasih tahu, mereka tetap tidak mau tahu, sehingga gelar Yesus anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah, atau anak tunggal Bapa, mereka menganggap Allah kok punya anak, Allah beranak, ya. Kenapa begitu? Karena mereka memang tidak mau tahu dengan penjelasan, dan tidak tahu dan tidak percaya. Tetapi orang di luar sana mempercayai kisah di Alkitab dan tertulis di dalam kitab mereka. Bahkan persis contoh kata Musa membelah laut, kemudian orang Israel itu berjalan di tengah-tengahnya, sama persis. Kitab mereka menulis bahwa nabi-nabi seperti ada ditulis di Alkitab. Daud, Salomo atau Sulaiman, Yakub, itu ada. Itu orang mana? Orang Israel. Musa. Bahkan cerita soal bumi dan sebagainya diciptakan, lalu iblis menyamar jadi ular, kemudian memperdaya Adam dan Hawa, sama. Tapi mereka tidak mau tahu juga apa yang disampaikan firman Tuhan, yaitu Yesus anak tunggal Allah, ya. Tidak mau tahu. Bahkan kitab mereka menulis bahwa Isa putra Maryam adalah lahir dari Roh Kudus. Menulis tapi tidak percaya, bahkan meledek dan buat lucu-lucuan, ya. Nah, saat ini kita akan menjelaskan apa maksudnya anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Bahkan saya yakin banyak orang Kristen yang tidak paham. Dikira juga banyak orang Kristen juga mengira bahwa Yesus itu anaknya Bapa. Itu kalau ada anak berarti kan ada Bapa, Pak. Ada ibunya. Itu pernyataan orang yang mengaku Kristen begitu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menjelaskan apa yang disebut anak tunggal Allah, anaknya yang tunggal, dan anak tunggal Bapa, ya. Perbedaan antara sebutan anaknya yang tunggal dengan sebutan anak tunggal Allah maupun sebutan anak tunggal Bapa itu ada di kitab, di Alkitab, ya.
Yohanes 1 ayat 18 kita baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa. Apa itu maksudnya? Ada lagi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini arti anak tunggal, arti anaknya yang tunggal. Kata tunggal ditulis pakai T huruf kecil, tunggalnya T-nya hurufnya kecil. Artinya adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, aku berasal dari Allah, dari atas. Jadi kata anaknya yang tunggal artinya Yesus berasal dari Allah, ya. Anak tunggal Allah artinya anak tunggal itu Yesus berasal dari Allah. Ini siapa yang berkata? Ini pernyataan Yesus sendiri. Bukan dari dunia ini. Memang dilahirkan manusia, tapi sebenarnya datangnya dari Allah. Asli dari Allah. Maria ini masih belum punya suami, tapi sudah mengandung lalu dinikahi sama Yusuf. Yusuf juga dikasih tahu sama malaikat bahwa calon istrimu sudah mengandung, suruh menikahi, ya. Sebenarnya Yusuf pun mau tidak mau, ya, tetapi karena si malaikat yang menyuruh akhirnya mau, ya. Jadi yang pertama, anaknya yang tunggal, kata anak yang tunggal artinya Yesus itu berasal dari Allah. Kita baca Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Ini kata Yesus kepada banyak orang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Itu orang-orang yang diajak bicara itu. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Nah, ini artinya anak yang tunggal. Pakai T huruf kecil artinya Yesus bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari atas, itu artinya dari Allah, ya. Artinya bahwa hanya Yesus satunya alias tunggal yang berasal dari atas atau dari surga atau dari Allah, sama. Jadi arti kata anaknya yang tunggal menunjukkan dari mana Yesus berasal. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 maupun Yohanes 3 ayat 16 ada kata Allah di surga mengaruniakan atau mengutus anaknya yang tunggal. Memang jelas anak yang tunggal itu dikaruniakan atau diutus dari surga, dari atas diutus dikaruniakan ke bumi. Jadi dari atas atau dari surga, dari Allah dikaruniakan dan diutus ke bumi. Kita baca 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 9. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, ya. Yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ya. Jadi Yesus itu memang diutus ke dunia. Dari mana? Dari Allah. Dari mana? Dari surga. Atau digambarkan dari atas mana? Dari Allah, maksudnya begitu, ya. Terus Yohanes 3 ayat 16. Ini populer nih. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu dikaruniakan ya, ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tugas Yesus untuk dijadikan atau dikaruniakan ke dunia itu supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tidak mati kekal atau tidak masuk surga, melainkan punya hidup yang kekal. Artinya begitu ya. Jadi yang pertama, anak yang tunggal artinya Yesus itu berasal dari atas atau dari Allah atau dari surga. Yang kedua, arti anak tunggal Allah ya. Tadi anaknya yang tunggal, yang kedua arti anak tunggal Allah. Nah, ini kita baca Yohanes 1 ayat 18. Sudah kita baca tadi, tapi kita baca lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tiada siapapun tidak pernah ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah menyatakannya. Sekali lagi hampir sama sih. Anaknya yang tunggal artinya Dia satu-satunya yang datangnya dari Allah atau dari atas atau dari surga. Yang kedua, anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18 menulis tentang anak tunggal Allah. Kata tunggal memakai T huruf besar. Apa artinya? Kata tunggal artinya hanya sekali-kalinya, tapi sesuatu yang menyangkut tentang Allah. Apa itu? Sekali-kalinya Allah dibentuk ya, dibentuk jadi manusia ya. Yesaya 43 ayat 10. Karena ini menyangkut Allah, maka kata tunggal memakai T pakai huruf besar. Kita baca Yesaya 43 ayat 10. Saya bacakan, kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Ini Tuhan huruf besar semua berkata kepada siapa? Yesaya, yang menjadi saksinya bahwa ada sekali-kali Allah dibentuk, tetapi aku tetap Dia ya. Aku tetap Dia yang dibentuk tadi. Nah, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Hanya sekali-kalinya. Siapa yang bentuk? Ya Dia, Tuhan sendiri, Tuhan besar sendiri menjadi Tuhan. Huruf besarnya kecil besar, pertama T-nya besar, kemudian hurufnya kecil semua. Namanya Yesus. Ya. Hanya sekali itu aja Allah dibentuk atau Tuhan dibentuk menjadi manusia. Yang bentuk siapa? Ya Tuhan sendiri. Tetapi supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Yesaya dikatakan supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Artinya aku tetap Dia yang dibentuk jadi manusia, itu artinya begitu. Dan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Jadi sebelum hal ini terjadi, sebelumnya tidak ada Allah dibentuk jadi manusia, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah menjadi Yesus manusia tidak akan pernah ada lagi bahwa Allah dibentuk lagi, tidak ada. Ya. Kalau toh nanti setelah di akhir zaman nanti yang turun itu namanya anak domba. Allah anak domba, Alfa Omega. Tetapi tetap Dia, tetap Yesus juga, tapi pakai nama baru, yaitu Allah anak domba. Tapi tetap Dia juga ya, tetap Yesus oknumnya.
Ini berbicara tentang Allah menjadi manusia. Jadi Yohanes 1:14 atau Yesaya 43:10, anak tunggal Allah artinya Allah dibentuk hanya satu kali. Di sini belum dijelaskan bentuk jadi apa, ya. Belum jadi apa, cuman sekali-kali bentuk supaya Yesaya mengerti dan percaya bahwa aku itu tetap dia. Aku dibentuk jadi manusia, tapi aku juga dia gitu loh, tetap dia. Ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, yang walaupun nanti di akhir zaman namanya Allah Alfa Omega atau anak domba, Allah anak domba itu turun menjadi manusia. Sebagai manusia, bentuk fisik manusia, tapi juga bisa menghilang. Ya, kayak malaikat juga sama mirip, tetapi tetap dia, tetap Yesus juga, ya. Lalu anak tunggal Bapa, arti anak tunggal Bapa, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 menulis tentang anak tunggal Bapa memakai T huruf besar. Ini berbicara tentang Allah menjadi manusia. Kalau tadi mau dibentuk jadi apa kan tidak dijelaskan. Nah, kalau ini dijelaskan, dibentuk menjadi manusia hanya satu kali. T-nya pakai huruf besar, anak tunggal pakai besar. Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kalau tadi di Yesaya 43:10, Tuhan huruf besar semua, hurufnya besar semua, tak lain dan tak bukan adalah juga Yesus, berkata pada Yesaya, sekali-kali sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi, tetapi aku tetap dia, ya. Tapi dibentuk jadi apa? Nggak jelas. Kemudian Yohanes 1:14 menjelaskan, ya, bahwa dibentuk menjadi manusia hanya satu kali dan tidak akan pernah ada lagi. Kalau dalam Yesaya 43:10 hanya dijelaskan Allah dibentuk, tetapi belum dijelaskan bentuk menjadi apa. Maka di dalam Yohanes 1:14 dijelaskan Allah dibentuk itu ternyata menjadi manusia. Alkitab itu very clear, ya, tidak pernah salah. Kalau Alkitab, hanya kita yang terkadang salah karena tidak paham. Kenapa banyak orang jadi tafsiran? Karena tidak paham jadi tafsiran. Sebenarnya sudah dijelaskan di situ. Karena saking banyaknya kitab dan tulisan, terkadang orang malas membacanya, ya, tetapi sebenarnya sudah ada penjelasannya, ya. Dan dibuktikan memang benar kita Yesus menjadi manusia setelah dewasa. Yesus itu memanggil Allah itu dengan menyebut Bapa. Bapa artinya Yesus itu menyebut kiasannya dirinya sendiri. Tadi sudah dibilang, ditulis Yesaya 43:10, tetapi aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahnya tidak akan ada lagi. Jadi ketika Yesus yang manusia itu dewasa memanggil Allah atau Tuhan itu dengan Bapa, karena dia disebut anak Allah, ya. Dia itu berbicara dengan siapa sih? Dengan kiasan dirinya sendiri sebagai Allah yang roh di surga. Hanya Allah itu roh, walaupun rohnya tinggal di dalam Yesus yang manusia itu. Allah tetap di mana-mana ada karena Allah itu roh, ya. Yesus menyebut Allah dengan Bapa, artinya dia menyebut kiasan dirinya sendiri, ya. Penjelasannya ada di Yohanes 16. Penjelasannya Yohanes 16, penjelasan semua ayat 25.
semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan atau alegori. Ya, sebenarnya dia menjelaskan tentang dirinya sendiri tapi dialihkan ke oknum lain. Itu kiasan atau alegori. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Pada muridnya bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa sekali lagi aja. Lagi aku akan percaya. Kira-kira begitu. Sekali lagi, sekali saja aku ingin melihat Bapa. Kamu kalau melihat aku, melihat Bapa. Ya, kamu melihat aku, melihat Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Ya, begitu. Bukan satu. Karena sebelum Yesus menjadi manusia pun orang zaman Yesaya berkata bahwa Yesus itu yang akan anak lahir itu disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ya itu kiasan Yesus juga. Ya. Yesaya 9 ayat 6. Ya nanti kita baca ke sana. Dan apa yang ketika Yesus memanggil dirinya memanggil Allah itu dengan Bapa? Yang pertama, Yesus menjadi manusia itu disebut anak Allah, ya, anak Bapa. Ya. Kemudian dia kenapa manggilnya Bapa? Karena dia menyebut kiasan dirinya sendiri. Kenapa aku ini loh Bapa, aku ini Allah? Tidak begitu. Karena dia masih manusia, tidak mungkin begitu. Ya. Harus melalui proses dulu. Dia misinya menjadi manusia itu untuk mati. Dia belum mati, belum begitu. Mati, bangkit, naik ke surga, menjadi Allah kembali. Ya. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, memanggil Tuhan atau Allah itu dengan sebutan Bapa. Saya jelaskan sekali lagi. Kenapa memanggil Bapa? Karena disebut anak Allah. Ya, disebut anak Allah. Punya julukan anak Allah. Lalu dia juga manggil Allah Bapa. Yang kedua adalah dia menyebut berdoa atau berbicara dengan kiasan dirinya sendiri. Ya, dengan kiasan dirinya sendiri. Jadi sebutan anak tunggal Bapa artinya Allah dibentuk menjadi manusia. Dan ketika sudah dewasa dia memanggil Allah itu Bapanya. Saudara, apakah sekarang ini ya menyebut anaknya yang tunggal masih relevan atau masih layak itu maksudnya? Masih bisa benar? 100% tidak benar. Karena Yesus bukan sebagai anak lagi. Bukan anaknya yang tunggal lagi. Yesus sudah menjadi Allah. Kalau zaman dulu ya benar. Apakah sebutan anak tunggal Allah masih relevan? Jelas 100% atau 1000% pun tidak relevan atau tidak pas lagi. Sudah salah alamat. Apakah sebutan anak tunggal Bapa masih relevan sampai sekarang? Sudah pasti ya sama aja. Sebutan anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa itu disandang Yesus ketika Yesus menjadi manusia selama tahun 0 sampai dengan 33 setengah Masehi, ya. Apa itu 33 setengah? Jadi 33 tahun tambah setengah tahun, kira-kira begitu ya. Mengapa tiga-tiganya kok tidak relevan lagi? Sebab Yesus sudah sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Tidak lagi jadi anak Allah, apalagi anak Bapa. Itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah sering kita dengar, yaitu anak Allah, anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Itu sering kita dengar, tapi jarang sekali orang menjelaskan. Tapi ketika saya jelaskan ini supaya kita semua orang-orang yang mengaku Kristen tuh ngerti apa maksudnya anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah
mendengar orang khotbah Yesus itu anak kandungnya Bapa katanya. Itu penjelasan yang agak aneh. Ya makanya ketika mereka juga mendengar atau mendengar apa yang saya sampaikan lewat YouTube ini, oh ternyata begitu. Ini ayatnya ada, ya. Ayatnya ada. Jadi sebutan-sebutan itu ada maksudnya sendiri, ya. Maksudnya sendiri. Kita hanya berbagi, saya hanya berbagi apa yang saya pelajari. Bukan berarti saya seorang guru, ndak. Apa yang saya pelajari saya bagikan kepada setiap saudara supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Karena selama ini mungkin belum pernah ada yang menjelaskan seperti ini, sehingga saudara-saudara nggak ngerti. Atau ada yang menjelaskan, Anda pernah mendengar tapi lupa. Atau yang pernah dijelaskan tapi saudara tidak memperhatikan sehingga tidak paham maksudnya. Nah, makanya saya buat YouTube ini supaya kita semua belajar mengulang-ulang, diulang-ulang supaya memahami tentang hal ini. Karena ini sangat krusial bagi dunia ini. Masa Tuhan kok punya anak, ya. Masa Allah kok beranak, kan lucu. Bagi mereka kan lucu. Dijelaskan pun mereka tetap ngeyel, ya. Tetapi saya menjelaskan ini dengan ayat-ayat firman Tuhan, firman Alkitab ini. Toh kalau banyak orang udah tahu ya dijelaskan pakai kitab, wah itu kitabnya palsu, itu biasa begitu, biarkan saja. Namanya juga orang nggak ngerti atau walaupun ngerti tapi tidak percaya, ya silakan aja. Ini bagi yang percaya saja. Ya kita tidak bisa menghakimi mereka. Cuman firman yang kita sampaikan kepada semua orang, mereka ngerti lalu mereka tidak percaya, membangkang, tidak tunduk kepada benaran Alkitab atau tegar tengkuk, keras kepala. Kita tidak bisa menghakimi orang di luar sana. Tapi firman yang disampaikan itu yang akan menjadi hakimnya. Kita hanya menyampaikan kebenaran Alkitab berdasarkan kitab suci, ya. Alkitab ini satu-satunya kitab suci yang disebut kitab suci. Kalau tempat lain kitabnya orang lain kan tidak dibilang kitab suci, ada namanya, ya. Kitab A, agama A kitabnya namanya apa, agama B kitabnya namanya apa, kitab C, agama C kitabnya beda lagi. Tetapi satu-satunya kitab suci itu tertulis di sini yang bilang Yesus ketika jadi manusia, kitab suci itu ya punya kita ini. Dan firman akan menghakimi mereka, ya. Yang disampaikan itu yang menjadi hakimnya nanti, ya. Ya inilah penjelasan tentang anak yang tunggal, anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Ya. Kita bisa belajar, kalau belum paham bisa diulang-ulang. Apa yang saya sampaikan ini kiranya menambah perbendaharaan pengertian tentang firman Tuhan, dan kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudaraku sekalian. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.